Oke, jumpa lagi dengan kami di channel Info Milenial. Salam info ya. Bersemangat sekali pagi ini. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Ya, apa kabar kawan-kawan Info Milenial, sahabat petani pemula? Ya, saya pagi ini sedang menanam durian. Ya, durian pohon apa? Pohon buah, raja buah. Ya, kenapa kita harus menanam durian? Ya, supaya kita juga bisa menjadi raja di industri perbuahan. Ya, oke. Eh, kita ikuti bersama-sama ya. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips ya. Ini sebenarnya uji coba ya, bukan tips ya. Uji coba karena di daerah saya, di kampung saya ini, menurut apa ya, katakanlah anggapan umum masyarakat di sini bahwa durian tidak bisa tumbuh maksimal apalagi berbuah ya, karena memang mereka juga sudah menguji beberapa kali menanam durian dan pada akhirnya mati ya, tumbuh mati, belum sampai berbuah sudah mati pohonnya ya. Tapi saya beranggapan bahwa itu mungkin masih kesalahan pada metode penanaman ya. Jadi hari ini saya akan mencoba kembali menguji tanaman ini apakah memang benar-benar tidak cocok di daerah kami ya. Saya akan menggunakan teknik penanaman yang sedikit berbeda dengan cara-cara penanaman mereka pada umumnya ya. Jadi sobat info milenial, jangan kemana-mana, ikuti terus teknik apa yang saya akan pakai untuk menanam bibit durian ini ya. Jadi di belakang saya ini sudah ada lubang tanam. Lubang tanam ini saya gali sudah sekitar 6 bulan yang lalu ya. Ini sebenarnya dalamnya ini sekitar 1 meter, kemudian diameternya ya 1 meter lebih ini ya diameternya. Ini tadi saya sudah timbun. Sudah timbun ini, jadi sudah mulai dangkal ditimbun tadi, diambilkan tanah dari sana. Kemudian ini saya tabur dengan pertama ya NPK. Ini ada NPK, mana tadi NPK-nya ini. Saya sudah taburkan NPK ya, NPK sebagai nutrisi awal ya untuk pohon duriannya. Kemudian saya tambahkan ini adalah insektisida karbofuran ya, yang ini merek Diasinon ya, butiran berwarna ungu ya, butirannya berwarna ungu. Ini yang 10 GR ya kandungan ininya, karbofurannya. Ini tujuannya ditabur saja ya, tujuannya untuk mematikan hama-hama yang ada dalam tanah, yang mungkin itu salah satu penyebab kenapa selama ini pohon durian yang ditanam warga di sini selalu mati. Ini Diasinon ini sangat kuat ya untuk mematikan hama-hama yang ada dalam tanah, misalnya rayap, kemudian ulat tanah ya, yang memang sangat berbahaya bagi perakaran pohon durian ini ya. Makanya saya coba pakai itu. Kemudian selanjutnya, ini ada sekam mentah ya, sekam atau kulit padi. Ya, langsung saja saya tabur ya sekam. Ini sekam ini tujuannya untuk meningkatkan porositas ya, supaya akar gampang menyebar ya, mudah menyebar. Oke, segitu dulu bertahap.
Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi tanah ya. Tanah galian yang di sini. Kita ambil bagian atas saja tanah. Ya, ini diperhatikan ya tipsnya. Untuk tanah bagian bawah kita ambil tanah dari bagian permukaan ya. Ya, mengerti mungkin ya. Tanah di bagian permukaan di sini untuk mengisi tanah bagian bawah. Nanti tanah bagian bawah ini untuk mengisi bagian atas. Jadi paham maksudnya ya. Oke. Gali saja seperti ini. Ya, jadi setiap menanam pohon apapun ya, setelah lubang tanam ada, kita biasakan menimbun kembali lubang ini menggunakan tanah, hanya tanah permukaan saja ya. Kenapa tanah permukaan? Ini karena tanah permukaan lebih subur daripada ketimbang tanah yang di dalam ya. Jadi saya menimbun lubang ini menggunakan lubang tanam ini menggunakan tanah permukaan. Nanti bagian atasnya baru kita timbun menggunakan tanah yang ada di dalamnya ya. Jadi pada dasarnya lubang tanam itu konsepnya kita merubah struktur tanah di bawah supaya lebih subur, nanti akar lebih cepat menyebar ya. Kalau kita hanya menggali sedikit terus tanami, struktur tanah kita tidak rubah di bawahnya, sehingga itulah yang menyebabkan pertama ya perkembangan akar lambat sehingga pohon itu lambat membesar. Kemudian kedua tentu masih ada hama-hama tanah, ulat tanah atau rayap yang belum kita sterilkan. Nah ini karena durian itu memang sangat sensitif dengan hama ulat tanah dan terutama rayap ya, karena akar itu biasanya dimakan oleh rayap. Nah inilah ditandai dengan mati ranting pohon durian, kemudian pucuk mengering atau daun-daunnya perlahan rontok ya. Nah, jadi hari ini kita lihat bersama ya bagaimana cara penanaman pohon durian pada tanah yang memang dianggap tidak begitu mendukung untuk pertumbuhan durian ini ya. Tekstur tanah di sini ya ini seperti ini, tidak berpasir ya, melengket. Ini kalau musim hujan dia menampung air, jadi tingkat porositasnya rendah. Nah makanya tadi saya menambahkan skam ya. Tujuannya skam itu adalah meningkatkan porositas tanah sehingga nanti tidak terjadi genangan air pada bagian akar ya, karena genangan air ini akan menyebabkan akar menjadi busuk dan pohon ya jelas gampang mati ya. Oke. Ya, ini setelah seperti ini tambahkan lagi NPK-nya. Kemudian tambahkan tadi diasinon 10 GR ya. Ini tidak boleh terlewatkan diasinonnya, insektisida untuk musnahkan hama atau ulat tanah dan rayap. Kita tambahkan lagi skam ya. Ya, ini bibit duriannya. Saya akan uji coba pada durian jenis musangking ya. Oke kawan-kawan ya, jadi setelah lubang tanamnya seperti ini ya, sudah rata, ini akan kita mulai proses penanaman ya, penanaman bibit duriannya tadi. Nah, jadi saya akan
bongkar dulu planter bagnya. Iya, ini bibit durian saya beli 1 tahun yang lalu ya, batangnya masih sangat kecil, ukuran kecil, kira-kira segini tingginya waktu itu. Ini saya suburkan dulu dalam planter bag yang 25 liter ya isiannya, ini agak besar, untuk pembesaran batang ya. Ini tujuannya ya, kalau kawan-kawan kebetulan mau beli bibit durian, sebaiknya ya jangan langsung dikebunkan, tetapi ditanam dulu dalam planter bag ya, sekitar 1 tahun. Nah, ini untuk memperkuat batang. Tujuannya ketika kita mengebunkan dengan kondisi sudah fit seperti ini akan lebih aman ketika terjadi kemarau atau hujan berlebihan. Nih batangnya sudah cukup kuat ya. Nah, ini juga kenapa ada ini ceritanya, kemarin kebetulan ada biji durian nganggur, saya benamkan saja ya di sekitar ini, ini pohon durian musangking ini. Nah, tujuannya nanti ketika ini besar saya akan sambungkan di sini ya, ini sambungkan di sini untuk menambah kaki ya, artinya akar akan menambah, nanti asupan nutrisi dari pohon ini akan pindah ke sini. Nah, ini tidak akan ditumbuhkan besar, tapi dipotong ujungnya, disambungkan di sini ya. Nah, jadi akan difungsikan batang bawahnya dan akarnya untuk menopang batang ini, sehingga nanti pertumbuhannya akan berlipat ganda ya kecepatannya. Oke, kita langsung saja pada proses penanamannya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita bibit duriannya. Sekarang kita lakukan proses penimbunan. Kurang lebih untuk per lubang tanam, per satu pohonnya ya, menghabiskan 1 karung besar ya sekam. Jadi setelah seperti ini kita akan lakukan nanti proses penimbunan sekali lagi ya, bagian atas menutup ini skamnya. Kita sudah lihat tadi bersama, itu lebih
harus diperhatikan itu insektisida dengan NPK-nya ya. Nah, kenapa memang harus merata untuk pembasmi hamanya? Nah, karena kita khawatirkan jangan sampai di dalam tanah ini masih banyak tergandung hama dan rayapnya ya, yang bisa nanti akan justru membahayakan bagi tanaman durian ini ya. Kemudian NPK-nya harus kita sertakan. Kenapa saya tidak menggunakan pupuk kandang ya, tetapi lebih menggunakan pupuk kimia? Karena pupuk kandang ini dia mengandung biasanya ada hama uretnya ya. Nah, hama uret itu seperti ulat itu justru berbahaya bagi akar durian. Memang untuk durian ini berkebun durian tidak bisa kita menggunakan full organik. Dia paling tinggi bisa sistem semi organik ya. Jadi untuk di bagian bawah tetap kimia, pakai insektisida kimia dan pupuk kimia, NPK-nya. Sebagian atas nanti bisa kita untuk pengendalian hamanya bisa menggunakan pestisida organik ya, dari daun-daunan atau yang buah beracun tuh, saya lupa lagi namanya. Jadi kita lanjut sekarang proses penimbunannya. Oke, luar biasa ya keringat pagi ini. Jadi kita sudah menyelesaikan ya penanaman durian musangking ini. Ya, jadi cara penimbunannya kurang lebih seperti ini ya. Ini tanah sedikit digunduk ya, dari ini tanah permukaan awalnya, jadi sedikit digunduk. Nah, kebetulan kontur tanah di sini kebunnya miring, jadi ini cukup menguntungkan ya untuk proses pengurasan airnya lebih mudah. Nah, ini saya buatkan saluran airnya ke sini, ke pinggir ya. Jadi ketika nanti hujan, air tidak akan menggenang ke pohon, tetapi mengalir ke pinggir ya, ke bawah sana. Oke, sobat info milenial ya, kawan-kawan tani pemula semuanya. Jadi seperti ini kurang lebih tips yang ingin saya sharingkan ya. Karena kita masih sama-sama tahap uji coba bagaimana ketahanan pohon durian untuk di kampung kami ya. Tempatnya di Desa Wawade Angkalo, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara ya. Karena memang menurut para orang tua kita, mereka menanam durian sudah sejak tahun 90 ya, itu 95-an ya, itu mereka belum berhasil sampai sekarang. Nah, jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa durian memang tidak cocok untuk di kampung kita ya, kampung kami. Nah, hari ini saya masih ingin membuktikan ya, apakah benar-benar tidak cocok atau bagaimana, tapi mudah-mudahan ini cocok karena kita sudah menggunakan teknik
tertentu ya, teknik khususnya ya. Ini sudah rahasia para petani durian sukses ya. Jadi untuk ini keringat banjir. Jadi tadi sudah kita saksikan sama-sama ya. Saya yakin kawan-kawan info milenial ya yang ingin bertanam durian, meskipun di daerahnya agak tekstur tanahnya kurang mendukung, mungkin kurang berpasir, kurang poros, tanah liat ya, tanah yang mudah menampung air. Ini solusinya, bahkan di tanah datar pun kita bisa menanam dengan metode ini. Jadi sedikit digunduk. Nah, untuk tanah datar itu ya memang harus lebih tinggi itu gundukannya, karena ini ke tanah kemiringan. Jadi saya tidak terlalu mengangkat lebih tinggi, karena di bagian sananya itu sudah hampir lebih setengah meter naik. Ya, bagaimana nanti perkembangannya saya akan update terus, tapi mudah-mudahan kita doakan bersama ini akan menjadi satu-satunya durian yang akan berhasil di kampung kami ya, supaya kita juga bisa menikmati namanya buah durian secara langsung, metik di kebun sendiri ya. Nah, kalau ini berhasil, nanti saya akan bagikan tipsnya ke teman-teman semuanya yang ingin berkebun durian ya, supaya kita nanti bisa berhasil sama-sama di bidang pohon buah durian ya. Jangan hanya kita mendengar, melihat di TV, melihat di mana-mana mereka panen durian, kita hanya bisa mengatakan oh itu ternyata buah durian, tetapi kita tidak bisa merasakan langsung hasilnya ya. Oke, mungkin sementara itu dulu. Kalau ada yang terlupakan silahkan komentar di kolom komentar ya, nanti kita bisa carikan jawabannya bersama-sama ya. Kembali lagi bahwa channel ini hanya bersifat ajakan untuk berinvestasi pohon lebih banyak, menanam pohon lebih banyak, agar kita bisa menikmati hasil, terutama juga dari cadangan oksigen, kita bisa bernapas dengan sejuk ya, apalagi sambil menuai hasil, kemudian mendapatkan income untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Oke, semangat anak muda, semangat petani milenial, jangan pernah ragu untuk mencoba, dengan tentunya kita meningkatkan pengetahuan kita di bidang teknik pertanian dan perkebunan ya. Oke, demikian dari saya, semoga kita sehat selalu, dan terakhir adalah salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.